Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Siti Sumarlin. Hai, masih ingat kan materi kita sebelumnya tentang apa? Ya, tentang pengertian fabel, ciri-ciri fabel, dan semua tentang seluk-beluk fabel secara umum. Nah, kalau sekarang kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks fabel. Jadi, tetap simak terus video ini ya. Nah, sebelumnya kita akan simak dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Disimak ya. Baik, itu tadi tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke materi ya. Yang pertama ada struktur teks fabel. Yang kedua ada kaidah kebahasaan teks fabel. Baik, untuk struktur teks fabel itu ada apa saja? Yang pertama ada orientasi. Yang kedua ada komplikasi. Yang ketiga ada resolusi. Dan yang terakhir ada koda. Nah, itu dia struktur dari teks fabel. Untuk penjelasannya kita simak lagi ya. Jadi, orientasi merupakan tahap pengenalan cerita. Jadi di sini dijelaskan siapa tokohnya, kemudian di mana latarnya dan sebagainya. Jadi di orientasi tahap pengenalan cerita. Jadi tahap awal ya. Kemudian yang kedua ada komplikasi. Nah, komplikasi ini apa sih? Komplikasi ini di mana masalah itu dimulai dan untuk ke klimaksnya ini juga ada di komplikasi gitu ya untuk struktur yang kedua. Kemudian di struktur yang ketiga ada resolusi. Nah, resolusi ini ketika masalah tersebut itu sudah mulai mereda dan menemui solusinya. Kemudian yang terakhir ada koda. Koda ini merupakan amanat atau pesan yang terkandung di dalam teks cerita fabel tersebut. Ini dia contoh dari struktur teks fabel. Dilihat baik-baik ya. Baik, itu tadi contoh dari teks fabel beserta strukturnya. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan teks fabel. Itu ada apa saja? Yang pertama, teks fabel itu menggunakan kata kerja. Kemudian yang kedua, teks fabel menggunakan kata sandang. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata keterangan. Dan yang keempat, menggunakan kata hubung. Nah, itu tadi kaidah kebahasaannya. Kita bahas satu-satu ya. Baik, langsung kita masuk ke kaidah kebahasaan yang pertama, yaitu menggunakan kata kerja. Nah, kata kerja di sini penggunaannya adalah kata kerja aktif ya. Dan kata kerja aktif ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kata kerja aktif transitif dan yang kedua kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek. Ciri-cirinya biasanya predikatnya menggunakan imbuhan me. Contoh, saya membeli buku. Nah, di sini sayanya sebagai subjek, kemudian membelinya ini sebagai predikat dengan imbuhan me ya. Kemudian objeknya adalah buku. Nah, ciri-ciri lainnya adalah kalimatnya itu dapat dipasifkan. Jadi contoh, Budi membeli bola. Nah, itu bisa dipasifkan. Bola dibeli oleh Budi. Gitu ya. Itu merupakan ciri-ciri dari kalimat aktif transitif. Kemudian yang selanjutnya kata kerja intransitif. Kalau tadi memerlukan objek, kalau di intransitif ini tidak memerlukan objek. Jadi tidak ada objek dalam kalimat tersebut. Contohnya, saya bermain bola.
Nah, di sini bermain di sini menggunakan imbuhan ber ya. Jadi bolanya itu bukan merupakan objek tetapi pelengkap. Jadi sayanya subjek, bermain predikat, dan bolanya itu pelengkap. Dan kalimat ini pun tidak bisa dipasifkan karena kalau imbuhan ber itu tidak bisa dipasifkan, yang bisa dipasifkan hanya imbuhan me gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata sandang. Kata sandang di sini si dan sang ya. Nah, penulisan kata sandang si dan sang ini bagaimana sih? Yang pertama, kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, mengejar si kancil, sang kancil melompat. Nah, ini antara si dan sang ini kan terpisah ya penulisannya. Kemudian yang kedua, kata si dan sang dipakai di depan nama diri, bisa berupa nama orang maupun binatang. Contoh, si Ata, si anak. Nah, ini kan nama diri ya, si kancil, ini nama binatang, si pohon, sang anak, sang dokter, sang pohon, dan lain-lain. Yang ketiga, penggunaan kata si menimbulkan kesan akrab dan pujian, ataupun bisa juga bernada negatif seperti kurang hormat, menunjuk seseorang yang telah melakukan sesuatu atau terkena kasus, merendahkan diri, dan bisa juga untuk panggilan ejekan. Contoh, oh si Nathan, dia memang sudah pintar dari SMA. Nah, ini kalau yang pertama ini kesan akrab ya. Kalau yang kedua, ternyata si penipu itu masih berani datang ke rumah. Nah, ini untuk merendahkan diri atau melakukan sesuatu yang terkena kasus seperti itu ya. Nah, kalau tadi di nomor 3 penggunaan kata si, sekarang penggunaan kata sang ya. Bisa dipakai di depan nama benda yang dianggap hidup, dihormati, dibanggakan, dan dimuliakan. Bisa juga menimbulkan kesan mengolok-olok. Contoh, pagi itu semua peserta upacara begitu khusyuk menyaksikan sang merah putih berkibar. Yang kedua, ini dia sang ratu ngaret Julia, teriak seseorang dari belakang Julia. Nah, kalau yang pertama ini positif, yang kedua bernadanya negatif ya. Penulisan yang kelima ditulis kapital jika merupakan unsur nama diri Tuhan. Contoh, mari berdoa kepada Sang Pencipta. Nah, Sang Pencipta ini kan nama diri Tuhan, jadi S-nya kapital. Tapi jika tidak ada nama diri Tuhan, ya S-nya kecil. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata keterangan. Nah, kata keterangan ini yang digunakan adalah keterangan tempat dan waktu. Contoh, untuk keterangan tempat, monyet itu bergelantungan di atas pohon. Nah, di atas pohonnya ini merupakan keterangan tempat ya. Kemudian di siang hari yang cerah, kancil berjalan dengan asyiknya. Nah, ini keterangan waktunya itu kata di siang hari. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan kata hubung. Nah, kata hubung di sini adalah lalu, kemudian, akhirnya, setelah itu, ketika, dan lain-lain. Ini termasuk kata hubung temporal ya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks fabel. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe karena subscribe itu gratis loh. Dan jangan lupa juga untuk share, like, dan komen video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.